Bagaimanakah pemerintah menyikapi kondisi masyarakat yang justru mengabaikan pembatasan sosial berskala besar jelang Hari Raya Idul Fitri 2020? Di sisi lain muncul wacana kehidupan normal baru atau new normal yang dimaknai beragam oleh masyarakat. Untuk membahasnya sudah bergabung dari sambungan telepon juru bicara Presiden Republik Indonesia Fajrul Rahman. Selamat malam, Mas Fajrul. Selamat malam Sylvia, selamat malam, apa kabar? Baik, Mas Fajrul, hari ini penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi kalau kita bandingkan sejak 13 Mei lalu. Hari ini bertambah 693 kasus. Penambahan jumlah kasus yang kembali melonjak ini kita lihat seiring dengan fakta mulai ramainya lagi pasar-pasar, pusat-pusat perbelanjaan dan juga jalanan jelang Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana pemerintah menyikapi kondisi ini? Terima kasih Sylvia. Yang pertama, dalam rapat terbatas 2 hari yang lalu, Presiden sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada pengurangan terhadap pembatasan sosial berskala besar. Sekali lagi, secara verbatim, Presiden mengatakan tidak ada pengurangan atas pembatasan sosial berskala besar. Sehingga diharapkan masyarakat terus mematuhi semua pedoman ataupun protokol kesehatan yang disesuaikan dengan pembatasan sosial berskala besar. Kemudian yang kedua, terkait dengan transportasi, Presiden juga mengatakan bahwa hanya dilakukan untuk tertentu, yaitu terkait dengan logistik, kemudian juga kesehatan, kemudian ekonomi yang esensial ataupun pemulangan migran di Indonesia. Dan yang ketiga, dalam ratas terakhir yang kemudian juga disampaikan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD, katakan bahwa untuk keperluan sholat Idul Adha tidak pemerintah menganjurkan untuk tidak dilakukan secara massal atau secara masif. Demikian. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Mas Fajrul, bagaimana pemerintah kembali menjelaskan apa sebetulnya konsep new normal atau hidup berdampingan dengan corona yang pernah disampaikan oleh Presiden RI supaya ini tidak salah ditanggapi masyarakat, malahan masyarakat menjadi longgar dalam menerapkan protokol kesehatan? Yang pertama saya ingin menambahkan penjelasan yang tadi pertanyaan bahwa terjadinya banyak pelanggaran-pelanggaran di masyarakat. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Tentang pembinaan dan pengawasan pada pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Menteri Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona atau COVID-19 oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi artinya apa yang tadi dipertanyakan itu bisa dilihat di dalam peraturan dari Menteri Kesehatan ini. Jadi nanti harus dicek di lapangan apa yang terjadi dalam pembinaan dan pengawasannya. Kemudian tentang persoalan yang kedua, new normal ini kan disimpulkan oleh karena sampai hari ini dari 200 negara di dunia dengan segala kemampuan sains dan teknologinya tentu belum menemukan vaksin untuk pencegahan maupun obat untuk sisi kuratifnya. Jadi apabila kondisinya ada naik dan kemudian belum mencapai puncak, belum turun dan kemudian tetap terus berjalan sampai ditemukannya vaksin maupun obat ini, situasinya itu yang disebut dengan normal baru. Nah, kecuali kalau sudah ditemukan yang namanya vaksin maupun obat, maka betul-betul kita bisa menghentikan yang namanya penanganan terhadap COVID-19 ini. Nah, PSBB pun sebenarnya harusnya mengikuti kondisi normal baru ini. Jadi normal baru itu bisa saja terjadi nanti pada ketika terjadi kenaikan pada yang terkena atau positif COVID-19, maka terjadi penguatan terhadap PSBB. Apabila terjadi penurunan
terhadap yang positif COVID-19, maka dilakukan pengurangan. Jadi sifatnya sangat dinamis terkait dengan turun dan naiknya orang yang terpapar COVID-19 sampai ditemukan titik di mana nanti obat maupun vaksin itu berada. Nah, di dalam kondisi ini dibuat sejumlah protokol-protokol, baik protokol di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan budaya, termasuk salah satunya misalnya terkait dengan Idul Fitri kan sudah disampaikan oleh Menko Polhukam maupun juga Menteri Agama, dan berdasarkan imbauan Presiden sebaiknya tidak dilakukan secara masif. Dan seperti itu. Nah, itu bagian dari praktik-praktik atau protokol di dalam apa yang disebut dengan normal baru. Baik, terima kasih. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi terima kasih atas penjelasan Anda, juru bicara Presiden RI Fajrul Rahman, telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.